melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Kapan Yesus datang lagi sebagai raja, Pak? Pada saat dia bangkit, itu dia menjadi Coba Tuhan. tunjukin, jadi raja apa dia? Oh, jadi pada waktu dia bangkit baru dia jadi Tuhan. Waktu itu belum jadi Tuhan. Benar. Oh, Situ dia membuktikan bahwa dia adalah ilah itu yang mati, bangkit kembali. Itu tujuan firman itu, Kak. oh berarti Tuhan Bapak Yesus itu baru jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Apa itu? Di mana itu dikatakan bahwa itu Tuhan? Tuhan menjadi orang itu di situ. Di mana coba? Itu anak orang, bukan anak Tuhan, Bro. Itu seorang anak, Bro, anak manusia yang lahir. Ya, yang saya tanya kan, Anda kan mau membuktikan kalau Tuhan Anda jadi orang. Gimana sih, Bro? Ngerti nggak sih? Kan Anda bilang saya mau membuktikan kalau Tuhan saya jadi orang. Saya tanya, di mana dikatakan bahwa Tuhan yang Bani Israel mengatakan kalau dia mau jadi orang? Anda bawa pernyataan Yesaya bahwa di situ anak orang yang akan hadir. Anak orang itu akan digelari sebagai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Kerajaan Yesus Si itu Pak. ternyata di situ. Pak nggak ngerti. Pak, Yesus berkata begini nih. Ada di sini yang tidak akan mati sampai mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Kapan Yesus datang lagi sebagai raja, Pak? Pada saat dia bangkit, situ dia menjadi Coba Tuhan. tunjukin, jadi raja apa dia? Oh, jadi pada waktu dia bangkit baru dia jadi Tuhan. Waktu itu belum jadi Tuhan. Benar. Oh, Situ dia membuktikan bahwa dia adalah ilah itu yang mati, bangkit kembali. Itu tujuan firman itu, Kak. oh berarti Tuhan Bapak Yesus itu baru jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Iya. Waktu dia belum mati dan bangkit belum Tuhan waktu itu. Karena dia udah layak. Oh, ya udah. Disembah itu. Yaudah Ya. teman-teman ya, Bapak Juhar mengatakan bahwa Yesus itu pertama sekali jadi Tuhan setelah mati dan bangkit. Sebelumnya bukan Tuhan ya. Makasih Pak. Setiap. Itu aja sih dari Setiap. aku. Ya. Ya, setiap nabi yang bernubuat ternyata nubuatnya itu tidak benar, itulah nabi palsu. Ya. Jadi nggak usah Yesus disebut-sebut, lah. tapi lihatlah nabi-nabi kalian. Ya, banyak Pak, termasuk Yesus karena banyak nubuatan Yesus yang tidak terlaksana. Matius 23 nomor 15. Coba Matius 23 nomor 15. Yesus berkata, "Celakalah orang Farisi yang mengajarkan agamanya menyeberangi lautan dan menjelajah daratan dan menjadikan yang bertobat ikut mereka lebih jahat." Siapa coba? Nubuatannya apa? Mana tergenapi nubuatan itu? Siapa orang Farisi yang mengajarkan agamanya keluar dari daerah? Siapa coba? Tunggu dulu, itu dipelajari dulu, Bu. Yang jelas Yesus itu perkataannya semua benar. Iya, makanya tunjukin ke saya Matius 23 nomor 15. Agama apa dan siapa nama orang Farisi yang membawa agama itu? Kalau memang betul-betul pernah terjadi apa yang disampaikan Yesus. Terlalu singkat, Bu.
Tapi itulah, jangan koreksi. Itu kenapa saya ndak mau bertanya kepada orang awam, Pak, karena nanti ditutup dengan jawaban terlalu Awam. singkat. Nanti saya pelajari. Makanya tadi saya suruh Bapak bertanya saja tentang agama saya. Tapi kalian itu kayak nggak bisa. Gini ya, lucunya adalah teman-teman Kristen ini diberi kesempatan bertanya tentang agama kita. Mereka malah menjelaskan agama mereka. Ketika kita elaborasi pemahaman agama mereka, mereka bilang, saya belajar lagi. Ya mendingan dari tadi nggak usah dijelasin, Pak. Ini kenapa saya bilang dari tadi saya nggak mau bertanya kepada orang awam. Kenapa? Nggak dapat Kenapa? ilmu. Ujung-ujungnya macet. Udah, mending Bapak Kenapa nanya lagi saya- aja deh. Yaudah, saya Bapak bertanya lagi aja. Agama lain, coba Bu, biar aku jelaskan sedikit. Kenapa saya? Saya nggak butuh penjelasannya, Pak. Nggak apa-apa, nggak urusan saya, Pak. Nggak urusan saya, Pak. Agama Kristen Bapak, aja Bapak, sudah nggak apa-apa, Pak. mengajarkan. Pak, nggak apa-apa, nggak usah dijelasin. Hikmat semua yang ada di dunia Pak, ini. nggak usah perlu dijelasin, minum- Pak. nggak perlu minum kencing onta supaya kita sembuh. Semua ada hikmat dikasih. Iya, kebenaran. Pak. Bapak tidak perlu minum kencing onta, tapi Bapak disuruh minum racun untuk membuktikan keimanan Bapak. Ngapain kita harus Bapak, belajar ke agama orang Pak, lain? Pak, Gitu loh. memang di dalam agama Kristen itu tidak dilarang untuk belajar nih, buktinya nih. Memang kalian itu anti pembelajaran, makanya anti ilmu nih dalilnya. Kalian tidak boleh belajar nih. Dalam 1 Yohanes pasal kedua nomor 27 nih. Orang Arab lebih maju daripada Oh orang- iyalah, orang- memang. apa? Nah, sekarang saya tanya, saya tanya sama Bapak, mana yang paling tinggi mata uang di dunia ini? Mata uang apa yang paling tinggi di dunia ini? Bukan masalah mata uang. Makanya Bapak nggak tahu apa-apa. Bapak bilang ngeklaim mana orang Arab. Orang Arab tuh maju. Bahkan Donald Trump itu diberikan pesawat sama orang Arab. Raja Arab yang memberikan Donald Trump itu pesawat kemarin itu. Nih saya bacakan nih, kalian tuh nggak boleh belajar. 1 Yohanes pasal kedua nomor 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, karena itu tidak perlu kamu diajar orang lain. Makanya kalian itu nggak terima pengajaran, nggak terima ilmu pengetahuan. Nah, Anda tadi mengatakan kami tidak perlu minum kencing onta buat hidup, tapi Anda disuruh minum racun untuk pembuktian iman. Itu lebih make sense gitu. Itu lebih sehat agamanya. Disuruh minum racun untuk pembuktian iman. Minum kencing onta itu lebih mulia daripada minum racun. Ada aja. Pembuktian iman disuruh minum racun. Pengobatan minum kencing onta untuk orang kafir nggak boleh. Lucu orang-orang ini. Aneh. Makanya saya bilang dari tadi itu, untuk tidak menurunkan level saya sebagai manusia, Bapak jangan banyak menjelaskan. Bapak awam. Bapak tanya saja sama saya. Buka mic-nya, Bapak cerewet banget dari tadi kayak saya. Bapak ini cerewetnya, ya. Kalau saya cerewet nggak apa-apa, saya perempuan, tapi Bapak laki. Udah, Bapak bertanya aja. Jangan menjelaskan sesuatu yang framing yang akan menampar agama Bapak. Bapak memframing sedikit aja tentang agama saya. Agama Bapak saya telanjangi, bukan cuma Bapak saja yang telanjang. Agama Bapak saya telanjangi di sini. Betul, serius saya udah ahli sekali tentang menelanjangi agama Bapak. Buka lagi mic-nya. Disuruh dari tadi bertanya saja loh, dia ngeframing. Udah, Bapak tanya aja, buka mic-nya. Saya nyuruh bertanya, bukan nyuruh menjelaskan. Ngapain saya nggak butuh Bapak menjelaskan kenapa Bapak nggak belajar ini dan itu, urusan Bapak, nggak ada urusannya dengan kami. Bapak bertanya saja sudah. Ibu suruh aku belajar agama Islam, ngapain? Saya nggak suruh Bapak belajar, saya suruh Bapak bertanya. Nggak semua pertanyaan itu memang niatnya untuk belajar. Pertanyaan Bapak itu bisa saya tunjukkan lagi. Ya udah, Bapak ngapain di sini? Ya udah, Bapak ngapain di sini? Loh, orang Arab yang membuat orang Eropa itu pintar. Ini makanya Bapak itu baca literasi. Ini nih karena orang nggak pernah baca nih, nggak tahu bagaimana fungsi orang Arab buat orang Eropa. Nih gara-gara apa? Gara-gara nggak pernah baca, nggak pernah belajar. Makanya jadi nggak tahu bahwa ternyata orang Arab itu yang membuat orang Eropa jadi pinter. Ya ampun, inilah kenapa aku bilang lama-lama orang-orang Kristen yang ada di sini tuh anti dengan ilmu pengetahuan, guys. Kenapa? Mereka memang nggak boleh belajar. Karena mereka nggak disuruh untuk belajar. Jadi mereka tuh ngomong asal aja. Padahal orang Arab itu yang membuat orang Eropa tuh jadi pinter. Peradaban Arab mengeluarkan Ini baca nih. Bu, judulnya ini siapa Tuhan palsu? Kan ini yang perlu kita bahas. Ini jangan kesini, apa? Omongan Bapak itu yang saya tanggapi. Makanya jangan banyak omong. Saya tanggapi di sini nih omongan Bapak. Bapak bilang apa? Tidak mungkin orang Arab lebih pintar daripada Bapak. Faktanya menunjukkan memang faktanya orang Arab lebih pintar daripada orang Eropa tuh. Wajar Bagaimana lah. peradaban Muslim? Bapak, saya menanggapi omongan Bapak. Bapak jangan berharap di sini melemparkan syubhat di depan saya. Bapak mencoba untuk melempar pistol air. Bapak saya lempari dengan kotoran karena agama Bapak aibnya banyak di tangan saya nih. Bagaimana peradaban Muslim mengeluarkan Eropa dari zaman kegelapan? Bapak bilang tadi apa? Nggak mungkin orang Arab lebih pintar daripada saya. Jangankan daripada Bapak, orang Kristen Eropa aja lebih jauh lebih botol daripada orang Arab. Nih, bahkan mereka belajar kepada orang Arab. Jangan dari nih, ayat nih. kita. Selama abad kedua, diam dulu. Saya lagi tunjukin data. Bapak dari tadi ngomongnya nggak pakai data. Selama abad ke-12 dan ke-13 terjadi kebangkitan ilmiah di Eropa. Nih, tengok nih. Sarjana dari negara-negara Kristen Eropa melakukan perjalanan ke universitas-universitas Muslim di Spanyol, Mesir, dan Suriah.
Kenapa Bapak nggak tahu malu Bapak nih ngomong? Bapak kalau ngomong tuh pakai data lah, jangan sok-sokan Bapak ngomong. Bapak kalau ngomong framing jangan di depan saya. Nah, junjunglah kebotolanmu, oke lah, kami keluar, oke Lah lah. yang nunjukin kebotolan tuh Bapak dari tadi ngomong nggak ada data, sembarangan nge-framing, ketabok sendiri, ketawa pula sendiri. Makanya kalau ngomong depan saya itu sesuai dengan porsi. Kalau ngerti katakan ngerti, kalau enggak jangan sok tahu gitu loh. Jangan nge-framing depan saya, nggak akan saya biarkan kalian nge-framing. Kenapa? Framingan kalian itu akan kembali menjadi penelanjangan terhadap agama kalian. Mana ada mana ada orang Arab lebih pintar daripada saya? Hei, tahu nggak? Orang Eropa itu belajarnya kepada orang Islam. Dulu mau ngomong apa lagi ngomong sekarang. Dulu aja belajarnya kepada orang Islam. Tolong kalau jadi orang itu bijaksana lah. Kalau nggak ngerti jangan banyak cakap. Kalau banyak cakap itu karena mengerti. Orang yang bisa mengalir semua ilmu dari mulutnya itu karena udah ada di otaknya. Tapi kalau Anda nggak ngerti apa-apa jangan banyak cakap depan saya. Apalagi memframing agama saya, apalagi memframing saudara-saudara saya orang Arab. Kau pikir Tuhan kau bukan orang Arab, apa? Apa salahnya dengan orang Arab? Yesus itu orang Arab, Abraham orang Arab. Merendahkan etnis nampak kali. Emangnya orang Batak lebih hebat daripada orang Arab? Tuhan kau aja kalian yang orang Batak, itu Tuhannya kalian orang Arab loh. Jangan bawa orang Arab di sini. Kalau bukan karena orang Arab nggak lahir Tuhan kau. Kau pikir Maria itu orang Eropa gitu? Jazirah Arab dia itu. Ada aja orang Kristen nih. Bawa etnis dia orang Arab. Emangnya orang Batak lebih mulia daripada orang Arab gitu? Hah? Kenapa kalian itu begini menjadi orang yang ingkar kepada Allah? Karena kalian songong. Orang kalau sombong ganteng kaya dari keturunan raja-raja boleh sombong. Ini Kunarion nggak diterima sama orang Yahudi, sombong pula, sombong amat ngaku anak Tuhan. Saya kalau udah mulai nge-framing depan saya, tak telanjangi agamamu. Jangan macam-macam. Kalau diskusi bagus-bagus, tanya aja ilmu pengetahuan, saya kasih kok. Gitu ya. Ya halo Pak Ferdi, perkenalkan nama, agama dan motivasi naik ke sini silakan. Baik, nama saya Ferdi, agama Kristen. Terus saya naik ke sini cuma mau membuktikan bahwa Allah yang kami sembah itu adalah Allah yang benar, Allah yang pernah menjadi manusia. Oke, pertanyaan saya, menggunakan metode apa Anda membuktikan bahwa Tuhan Anda Tuhan yang benar? Nama metodenya apa? Saya menggunakan Alkitabiah ya, secara semua tertulis. Oke, coba tunjukin dalam kitab Anda bahwa Tuhan Bani Israel pernah jadi orang. Silahkan, saya minta dalilnya. Baik, kita buka di Roma Itu kitabnya orang Israel ya? Roma 9. Oh, mau dari nubuatan dulu. Baik. Bukan, yang saya tanya itu tunjukkan kepada saya bahwa Tuhannya orang Israel pernah mengatakan kalau dia akan jadi anak orang. Karena kan Anda mau membuktikan menggunakan metode Alkitabiah. Nah, metode Alkitabiah yang saya tuntut adalah pernyataan dari Tuhannya Bani Israel bahwa dia akan jadi orang. Silakan. Baik. Nah, itu kan dari nubuatan para nabi kan? Dan itu adalah firman yang Apapun deh bro, apapun mau nubuatan yang saya tanya itu tunjukkan kepada saya Tuhannya Bani Israel pernah mengatakan bahwa dia akan jadi anak orang. Ngerti kan pertanyaannya kan? Anda kan bilang Alkitabiah tadi. Iya, dan secara ya silakan. Nubuatan para nabi itu silakan tunjukkan bahwa ada nubuatan Tuhan akan jadi orang. Silakan bro. Baik. Di Yeremia Yesaya 9 ayat 5. Silakan dibacakan. Baik. Yesaya 9 ayat 5, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Anak orang atau anak orang atau apa itu? Di mana itu dikatakan bahwa itu Tuhan? Tuhan menjadi orang itu di situ. Di mana coba? Itu anak orang, bukan anak Tuhan, bro. Itu seorang anak, bro, anak manusia yang lahir. Ya, yang saya tanya kan, Anda kan mau membuktikan kalau Tuhan Anda jadi orang. Gimana sih, bro? Ngerti nggak sih? Kan Anda bilang saya mau membuktikan kalau Tuhan saya jadi orang. Saya tanya, di mana dikatakan bahwa Tuhannya Bani Israel mengatakan kalau dia mau jadi orang? Anda bawa pernyataan Yesaya bahwa di situ anak orang yang akan hadir. Anak orang itu akan digelari sebagai Allah yang perkasa. Nah, coba tunjukkan kepada saya di mana di dalam perjanjian baru Yesus pernah dipanggil sebagai Allah yang perkasa.
Dia adalah Allah baik. Kita lihat di Roma Ya, 9. di mana? Roma 9, Roma 9. ayat yang kelima. Roma saya 9 ayat kelima. Dia kan Ntar, dikatakan Mesias. ntar saya baca ya. Roma 9 ayat 5, teman-teman, kita baca. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang berkata bahwa Mesias itu Allah siapa? Firman Tuhan kan ini. Yang saya tanya, orang yang mengatakan kalau Yesus ini adalah Allah itu siapa di ayat itu? Paulus. Kan ini kan secara Paulus. alkitabiah saya buktikan. Berarti yang mengatakan Yesus itu Allah adalah Paulus. Kan secara alkitabiah buku petunjuk orang Kristen. Yang saya tanya itu, ya saya tahu Alkitabiah. Di dalam kitab Anda itu kan bercampur karangan manusia Iya. dan juga perkataan Tuhan. Makanya saya tanya, yang mengatakan Yesus itu Allah adalah perkataan. Paulus. Berarti kalian mengalahkan Yesus karena ajaran. Paulus, karena Paulus mengatakan tentang Yesus, bukan tentang dirinya. Iya. Berarti kalian umat Kristen mengatakan Yesus Allah bukan karena pengajaran Yesus dan para Betul. nabi Israel, tapi karena pengajaran Paulus. Makanya Coba saya tunjukkan bilang- kepada saya kapan Paulus bertemu dengan Yesus, lalu Yesus ajarkan bahwa aku adalah Allah dan Paulus memanggil Yesus dengan Allah. Kapan itu, ada nggak peristiwa itu terjadi? Kan kalau kita baca sejarah kitab ini kan, di Kisah Para Rasul, Paulus kan pernah bertemu. Yesus menampakkan Di mana? dan dia sempat buta. Di Kita baca mana? di Kisah Para Rasul ya. Oke. Bukan Di mana? secara Coba alkitabiah. tunjukin kalau Paulus pernah Saya bertemu cari dulu. Yesus. Saya Silakan. cari dulu ayatnya ya. Oke, dan tunjukin kepada saya ya, apa bukti kalau yang ditemui oleh Paulus itu adalah Yesus? Karena Yesus berkata kedatangannya kedua kali itu berbentuk manusia. Dia tidak pernah menjadi roh sama sekali. Dia Justru dia mengatakan- datang kedua kali. Kapan dia pernah menubuatkan kalau dia akan melantik seorang rasul lagi dan akan datang kepada rasul itu untuk menyampaikan firman-firmannya? Kapan? Ada nggak nubuatannya itu? Itu kan dia datang kedua kali, Alkitab mencatat sebagai hakim kan. Iya. Ini Nah, makanya waktu dia Paulus bertemu mengatakan Paulus, dia dia sudah terakhir kedatangan kepada kedua aku. kali belum itu? Belum, para Paulus itu yang Loh, terakhir dia kan kali. udah naik ke surga kan? Iya, udah naik ke surga. Nah, jadi yang datang kepada Paulus siapa? Yesus, Itu kedatangan kedua kali atau bukan? bukan dua kali. Loh, dia katanya kan udah ke sebagai surga. hakim. Gimana sih? Nah, makanya Paulus menjelaskan yang terakhir kali datang hanya kepada dia. Berarti berapa kali Yesus datang ke dunia, Dek? Kalau datang ke dunia itu sebagai hakim, itu yang kedua kali itu nanti sebagai Yang saya tanya, Yesus ketika mau pergi ke surga menurut kalian itu, dia bilang dia akan datang kedua kali itu berupa bentuk apa? Berbentuk roh atau berbentuk orang? pokoknya dikatakan di Alkitab sebagai hakim yang adil. Tuhan sebagai Yang Tuhan. saya tanya bentuknya bukan sebagai apa. Waktu dia bilang dia akan datang kedua kali, dia berbentuk sebagai apa kata dia? Menjadi roh atau berbentuk orang? Pribadi, sebagai pribadi. Ya pribadinya berbentuk apa? Berbentuk Orang. orang atau berbentuk roh? Nah, ketika dia datang berbentuk roh kepada Paulus, itu sudah dinubuatkan belum kedatangan dia kepada Paulus? Enggak, belum. Nah, dari mana kita bisa percaya bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Tuhan bukan setan? Bagaimana caranya? Contoh, kenapa saya bisa? Sebentar, Anda kan menjelaskan, sekarang saya pakai data. Kenapa bisa kita katakan yang datang kepada Paulus itu adalah setan? Yang pertama, Yesus mengatakan dalam Matius pasal 7 nomor 18, akan Anda buka, tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Justru itu adalah penyesat dan nabi palsu. Itu perikop tentang penyesat dan nabi palsu. Paulus di awal adalah pohon buruk. Matius pasal 7 nomor 18, akan baca dari ayat 15. Matius Pasal ke-7 nomor 15 sampai 18. hal pengajaran sesat. Waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buah-buahnya kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Terus Baca di ayat 18. benar. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang Oke. tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Pertanyaan saya, menurut Yesus, mungkin tidak pohon buruk berbuah baik? Pohon buruk berbuah baik tidak mungkin. Menurut Anda mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Sama perkataan Yesus, tidak mungkin. Paulus pohon buruk di awal atau pohon baik? Dia adalah pertama itu kalau di Alkitab, bahkan dia lebih sadis dikatakan karena dia Yang saya tanya dia pohon buruk atau pohon baik, simpel aja jawabannya sebenarnya. awalnya ya Dari- awalnya. Ya tidak baik. Oke, berarti pohon buruk ya. Ya, Lalu berbuah baik.
Karena dia udah bertobat. Nah, itu Yang saya membedakan. tanya, mungkin nggak pohon buruk menurut Yesus berbuah baik? Menurut Anda tadi nggak mungkin, tiba-tiba jadi mungkin. Jadi yang benar yang mana nih? Mungkin atau nggak mungkin? Jadi kan ini kan cuma kasih perumpamaan. Tapi kalau kita lihat pohon tidak baik, kalau kita urus, apakah dia menghasilkan buah yang baik? Saya lagi nggak mempermasalahkan pohon baik diurus atau Iya. tidak. Kata Yesus pohon buruk mungkin nggak berbuah baik. Iya. Anda sudah jawab tadi. Kata Anda tidak mungkin. Tiba-tiba Tetapi jadi kalau mungkin. Yang tidak benar yang diurus, mana? nggak bakalan menghasilkan buah baik. Makanya Yesus cuma mengatakan pohon yang Saya buruk. tadi cuma mempertanyakan pernyataan Yesus. Kata Yesus mungkin Iya, tidak pohon betul, buruk betul. berbuah baik. Betul. Nah, menurut Anda mungkin nggak pohon buruk berbuah baik? Kalau dari kasih pupuk diperbaiki baiklah. Bisa jadi. Oh, berarti Yesus salah berarti ya? Karena kata Yesus Bukan nggak mungkin. salah, karena dia cuma menjelaskan kan tidak baik, yang tidak baik. Kalau nggak diperbarui, berarti Saya nggak tanya sekali lagi ini ya, konsistensi dan kejujuran umat Kristiani yang sulit dimintai teman-teman. Pertama, saya mau nanya sekali lagi Baik, runutannya. silakan tanya. Menurut Yesus, mungkin tidak pohon buruk berbuah baik, jujur. pohon yang tidak baik, nah, kan tidak mungkin berbuah baik. Menurut Anda, pohon buruk bisa tidak berbuah baik? Pohon buruk kan tidak bisa berbuat baik. Paulus pohon buruk atau pohon baik? Iya, memang dia dari awal buruk, tapi kan dia bertobat. Kemudian dia berbuah Yang baik. membedakannya itu. Kemudian dia Makanya berbuah awalnya baik. semua. Kemudian Kecuali- Paulus berbuah baik. Bro, Iya, awalnya memang dia nggak berbuat baik. nah, berarti di awal yang mengatakan bahwa tidak mungkin pohon berbuah baik telah terbantahkan dengan kehadiran Paulus si pohon buruk yang berbuah baik. Tapi kan membuktikan dia bertobat. Bahkan dia lebih banyak menuliskan surat dalam keadaan Anda dia tahu nggak kata Yesus apa? Penyesat itu akan menyamar menjadi serigala berbulu domba. Artinya dia ada di wilayah yang mengaku sebagai pengikut Yesus. Dan Paulus juga mengatakan akan ada pengajaran Yesus yang lain. Yang Ya, tidak sesuai pertanyaan saya, apa ajaran Paulus yang sinkron dengan ajaran Yesus? Apakah Yesus Tentang- pernah membatalkan hukum Taurat? baik tentang kealahannya Yesus. Dan Di mana Yesus mengatakan kalau dia adalah Allah? Yang mengatakan Yesus adalah Allah, Paulus di mana Yesus mengatakan dia Allah? di mana Yesus mengatakan 1 Timotius pasal 8 nomor 6, coba dibaca. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. saya buktikannya kalau dia mengatakan dia Tuhan ya. Silakan Anda baca 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Paulus dengan dirinya sendiri aja bertentangan, Bro. 1 Korintus Pasal 8 nomor 6. pasal 8. Ini kita bicara Paulus dengan dirinya sendiri loh, bukan dengan Yesus dulu lah. Nah, Kita bicara ntar Paulus dengan dirinya sendiri aja udah bertentangan. 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Kalau enggak saya nanti kasih ayatnya kalau salah. namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. yang Ada oleh berapa Allah kata Paulus? Satu. Kemudian Yesus sekarang Allah. Iya, Bapa juga Allah. iya, Yesus dan Bapa Allah adalah sama entitasnya. iya. Berarti yang mati di tiang salib adalah Bapa. Bukan, anak Allah dalam keadaan sebagai manusia. Nah, makanya kan itu seperti yang saya jelaskan, Bapa, Bro, sebentar bro. Bro, Bapak, anak berbicara kenapa? Enggak, sudah cukup. Bagi saya sudah cukup. Ya, terima kasih. Sudah cukup. Teman-teman, Nah, saya mau kenapa bongkar saudara kita semua. jadi Kristen? No, sudah cukup. Enough. Nah, Sudah itu nggak cukup. berani kan? Makanya orang Islam itu nggak berani. Sudah cukup. Sudah saya cukup. Sudah bilang saya sudah. Kenapa sih maksa, bro? Sudah cukup, bro. Ya ampun. Bisa ketemu memang nggak bisa Bro, ketemu sudah orang. cukup, bro. Oke, saya turun. Saya mau mengedukasi publik dulu, bro. Gantian dong. Kita mau kasih pencerahan dulu. Teman-teman paham kan kenapa beliau ini jadi Kristen kan? Karena Tadi tidak bisa konsisten dan tidak bisa membuktikan. jujur. Di Bukan awal bisa dia jujur. katakan, loh, tadi Anda yang bilang Tapi bilang saya bahwa pohon membuktikan Anda buruk nggak tidak mau- mungkin nggak berbuah mau. baik. Tiba-tiba Anda bilang pohon buruk itu Diskusi berbuah yang baik karena itu, saya bertobat. memberi kesempatan. Tadi Lah, saya Anda dengar. tidak memberikan kesempatan kepada saya untuk Baik. berbicara kepada netizen juga. Anda kasih kesempatan kepada saya, lah kan kesempatan kepada Anda itu hanya bertanya sebenarnya dari tadi, lalu Anda ingin Ketika menjelaskan saya kemampuan Anda. membuktikan apa yang Anda tanya, Anda nggak mau. Saya sudah mendengarkan pembuktian Anda dan pembuktian Anda itu membuat saya harus minum bodrek lagi. Kenapa? Bertentangan. Tetapi saya Anda ada tadi dalil, kan? mengatakan, Ada datanya. Beda Pak, kalau saya Bang, kalau kasih cuma data. sekedar punya dalil, Bang, saya juga bisa tunjukkan kalau Yesus itu dikatakan berzina 3 kali. Saya juga punya dalilnya, Bang, kata Martin Luther, Data. Bang. Jadi kalau Makanya kita kita bicara lihat ini dulu. bukan cuma sekedar dalil, kita bicara menggunakan aspek rasional kita berpikir. Makanya saya bilang Makanya tadi. ini saya kan lagi Alkitabiah, ngomong sama saya bilang, netizen saya dulu. akan buktikan secara Alkitabiah. Bang, semua Kristen mengaku bahwa mereka Alkitabiah. Trinitas itu bukan Alkitabiah, Bang. Diam dulu, Bang. Gantian saya mau ngomong. Bukan saya buktikan. Saya lagi ngomong sama netizen, Bang. Bentar dulu, sabar ya. Ya ampun. Birahi sekali pengen bicara.
Dan teman-teman semua, saya itu tidak perlu berpanjang-panjang dan berlama-lama untuk bertanya jawab dengan umat Kristen terkait agama mereka. 2 pertanyaan saja sudah menunjukkan alasan kenapa mereka jadi Kristen. Dan itu cukup untuk kalian menjadi informasi yang edukatif. Bersyukur atas nikmat kepada kalian dari Allah. Kenapa abang ini jadi Kristen? Karena tidak konsisten dan tidak jujur. Tidak konsistennya tadi di awal apa? Dia bilang, menurut Yesus dan dia tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Tapi kemudian setelah Paulus mengaku sebagai rasul, dia bilang, iya kalau Paulus mungkin karena dia bertobat. Tadi diksinya tidak mungkin. Tidak mungkin pohon buruk berbuah baik, ternyata jadi mungkin. Tidak konsisten. Kedua, ketika saya bertanya lagi, di mana pengajaran Paulus dan Yesus sinkron? Dia bilang, Paulus mengajarkan Yesus adalah Allah. Lalu Yesus mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah. Bahkan Paulus dengan dirinya sendiri bertentangan. Dalam 1 Korintus pasal 8 nomor 6. Satu-satunya Allah adalah Bapa dan Yesus adalah Tuhan. Lalu abang ini mengatakan Yesus adalah Allah dan Bapa. Bertentangan. Lalu ketika kita tanya, yang mati di tiang salib Bapa bukan? Bukan. Yang mati di tiang salib adalah Yesus. Inilah kenapa mereka jadi Kristen, karena tidak konsisten. Makanya berbeda dengan teori kebenaran. Teori kebenaran itu ada 9. Salah satu bukti kalau statement itu benar, konsisten, koheren, konsisten, terkorespondensi. Omongan yang tidak konsisten itu nggak benar, teman-teman. Itu secara filsafat dasar. Tapi menurut dia benar, nggak apa-apa. Menurut dia benar. Menurut orang Muslim yang tidak baik, ketika dia mau bertobat tetap aja tidak baik kan? Itu. Berarti saya kan, itu kan bukan kitab saya. Itu kan Yesus yang bilang. Menurut Yesus itu bicara tentang nabi palsu atau rasul. Tidak mungkin orang jahat bertobat jadi nabi, itu yang nggak mungkin. Tapi kalau orang bertobat jadi orang biasa, wajar. Bertobat kok Bisa. Anda ngerti nggak perikop ayat itu, Matius 7:15 itu? Di situ Iya. perikopnya bicara tentang nabi palsu. Maka Yesus Iya. bicara tentang konteks. Tidak mungkin nabi palsu itu berasal dari orang yang bertobat. Yang namanya nabi itu adalah orang yang dipilih dari kecil jadi nabi oleh Tuhan. Nah, Artinya kita mereka dulu ada terjaga. tentang- Makanya kan di Roma menjelaskan semua manusia telah Bro, berdosa. Anda Tidak ada kan yang tahu mencari Allah. konteks ayat itu. Konteks ayat itu bicara Artinya tentang apa? Semua dari Petrus apa semua itu adalah Anda orang ngerti berdosa. nggak sih konteks pembicaraan kita? Kenapa saya tuh nggak mau berbicara dengan orang awam, teman-teman? Mereka nggak ngerti dengan yang mereka ucapkan. Saya bicara konteks Matius 7:15 sampai 18. Konteksnya bicara bukan orang bertobat biasa. Konteksnya bicara tentang nabi. Iya, Anda Bicara kan tentang mengatakan Rasul. perumpamaan Yesus Maka itu, kan? itu bukan kata saya, bro. Yesus Iya, yang maksudnya Anda mengatakan, mengangkat kalau itu. Anda mau berdebat, debat nama Yesus, jangan dengan saya. Iya, Yesus maksudnya Anda berkata, mengangkat tentang makna nabi itu, kan? palsu itu serigala berbulu domba, ngaku-ngaku pengikut dia, lalu ngaku-ngaku menyampaikan ajaran dari dia, itu namanya nabi palsu. Maka Yesus berkata, tidak mungkin. Cara meneliti dia nabi palsu atau tidak, lihat buahnya. Iya, Kalau benar, dia itu pohon buahnya. buruk, tidak mungkin berbuah baik. Kalau dia berpohon baik, nggak mungkin berbuah buruk. Lah, tiba-tiba si Paulus pohon buruk berbuah baik. Maka Anda mengatakan Yesus kontradiksi dengan dirinya sendiri. Gimana sih, bro? Sebenarnya Udah ya? Pak Paulus mengenal Yesus, apa dia pernah rekod jahat? Enggak kan? Loh, Itu membuktikan bahwa dia Paulus menjadi itu baik. pernah membunuh Menjadi Stefanus, baik. itu bukan kejahatan. Iya, tapi makanya saya bilang, kita dia mengenal Yesus, dari situ apa ada rekod jahatnya? Enggak ada kan? Ada. Apa Pertama, rekod jahatnya? dia merampok, dia membenarkan dusta dan Di saya mana tunjukkan ayatnya? rekam jahat. Di mana ayatnya? Saya tunjukkan kalau dia jahat ketika telah menjadi pengaku-ngaku murid Yesus. Oke, di mana Waduh, iya sebentar. Nah, berarti Anda tidak pernah mendengarkan ini. Coba lihat benar, teman-teman ya. Dia kan belum pernah dengar ayat ini nih. Nanti dia sudah bisa menjelaskan walaupun dia belum pernah dengar ayat ini, teman-teman. Inilah Baik, teman-teman baik. kita Kristen. Ayat Baik, yang belum pernah dia baca. Sabar. Baik, Jangan baik. terburu-buru nafsu dong. Oke. Saya tunjukkan kepada Anda rekam jejak Paulus ketika menjadi seorang rasul. Nih, baca dalam kitab Anda 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Merampok, 2 Korintus. mengajarkan menipu juga. 2 2 Korintus Korintus. pasal 11 nomor 8. Baik, kita lihat ya. Cuma satu ayat ini. Baru satu loh, bukan berarti satu-satunya. Kalau saya bilang baru satu, bukan berarti satu-satunya.
Gimana sih? Jangan menyimpulkan lah. Silakan dibaca kuat-kuat. Ini aja perikopnya Paulus tidak mementingkan mementingkan diri. Itu perikop itu judul, bukan ayat. Saya minta Anda baca Iya. ayatnya. Gimana sih, Pak? Makanya kalau baca ayat itu di Kristen Silahkan dibaca ayatnya, saya baca. Pak. Ya, amplop. ayat 8 kan? Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka supaya aku dapat melayani kamu. Merampok itu perbuatan baik nggak? Baik, kenapa Paulus memakai kata ini? Oh, jadi ternyata di Kristen itu merampok perbuatan Enggak, maksudnya- baik. Katakan kayak gue kan pas Iya. dia memakai Jadi kata ini merampok, kalau Paulus yang merampok itu perbuatan baik, teman-teman ya. Begitu. apa? Dia Udah merampok cukup itu ya. Merampok bagaimana? Coba Anda jelaskan. Merampok itu baik kata Bapak ini karena yang merampok adalah Paulus. Coba kalau ngerampok itu nandar nggak baik. Ya, tapi kalau merampoknya adalah Paulus. Kalau merampok itu Paulus yang ngerjain baik, teman-teman. Kalau yang merampoknya orang Islam nggak baik. Tapi kalau ngerampoknya orang Kristen baik, guys. Ya, kata Abang ini gitu. Ya, begitu, guys. Kirain dia mau tunjukin yang di surat yang Oke, mana? saya tanya, mengurangi dan menambahi firman Tuhan itu perbuatan keji nggak? Berdosa nggak? Itu juga dia kita berdosa lah. Berdosa atau nggak? Iya. Oke. berdosa. Bagaimana dengan membatalkan hukum Tuhan Efesus pasal 2:15? Mengurangi saja udah nggak boleh, apalagi membatalkan. Itu kejahatan Paulus yang paling keji. Yaitu apa? Baik, Menjadi baik. pembinasa keji. Anda tahu pembinasa keji? Pembinasa iya. keji adalah orang yang berdiri di tempat kudus menurut hukum Oke. Daniel dan membatalkan hukum korban Oke. bakaran. Siapa yang membatalkan Baik. hukum korban bakaran? Yesus atau Paulus? Silakan dijawab. Yesus. Tapi kenapa Paulus mengatakan? Tunjukkan kepada saya di mana Yesus pernah membatalkan hukum korban bakaran? Di mana? Yesus membatalkan hukum Taurat di mana? Yesus pernah membatalkan hukum Taurat ketika hari Sabat. Yang saya tanya hukum kurban bakaran, Bang. Iya. Yesus tidak membatalkan hukum Sabat, tapi Yesus meluruskan makna hari Sabat bahwa Itu hari membatalkan. Sabat itu Makanya dia mengatakan membatalkan apa? itu Aturan meniadakan, Sabat. Bang. Hari Sabat itu bukan di situ Yesus menggenapi. Masa Anda Bukan masa menggenapi. kata-kata Yesus sendiri Anda sangkal? Kan Yesus berkata, Yesus "Aku belum tidak salib, kan? datang meniadakan hukum Taurat, Iya. tapi aku datang Iya. untuk menggenapi." Sejak Iya, kapan kata betul. menggenapi sama dengan Betul, membatalkan? Menggenapi itu tahu nggak? Genap itu Iya, gini tahu. nih. Genap kalau ganjil, Iya. kalau nggak dikurangi, kalau nggak Betul. ditambahin Iya, jadi saya genap. ngerti, saya ngerti. Kalau Baik. genap itu Iya, 3 betul. ganjil, dikurangi 1 jadi 2 genap. Ditambahin Ya, 1 benar. jadi 4 genap. Sejak Baik. kapan digenapi sama dengan membatali? Saya Baik. mengatakan Efesus 2:15 Paulus membatalkan hukum Tuhan. Sementara jangankan membatalkan, merubah hukum Tuhan saja, menambah dan mengurang saja, itu Anda sudah akui sebagai Baik. perbuatan jahat. Baik, baik, Lalu si Paulus membatalkan hukum Taurat, lalu Anda tuduh itu kerjaan Yesus. Yesus tidak pernah Baik. membatalkan hukum Taurat. Yesus menggenapi, meluruskan. Gimana sih ini orang? Udah, bisa saya jelaskan. Anda mau menjelaskan apa dulu nih? Semakin Anda menjelaskan semakin nggak jelas, bro. Mengenai itu Paulus membatalkan itu perkataan Paulus apakah bertentangan dengan Yesus? Saya akan Ya buktikan. silakan. Sesuai Di dalam dengan Efesus ada- pasal 2 nomor 15. Kita lihat Di di situ Matius. isinya apa? Efesus 5 nomor 12 apa? Ya, kita lihat di Matius. Matius Apakah berapa? Perkataan Paulus bertentangan dengan Yesus yang bilang menggenapi dengan membatalkan. Kita akan buktikan. Matius 12. Murid-murid memetik gandum hari Sabat. Matius 12 ayat 1 sampai berapa ini? 8. Di situ dikatakan apa? Kan hukum Taurat tidak boleh bekerja pada hari Sabat kan? Dan di situ Yesus melakukan. Itu kata siapa? Kata siapa tidak boleh bekerja sama sekali ketika hari Sabat? Itu Kata adalah Tuhannya hukum Bani Taurat. Israel Hukum atau Taurat. kata orang Yahudi? Di mana? Hukum Di mana Taurat. tertulis? Di mana tidak boleh bekerja sama sekali dalam hukum Taurat? Itu Coba tunjukin. baik, yang waktu di padang gurun nggak boleh mereka Tunjukin sama sekali mereka tidak boleh bekerja seperti yang dilakukan Yahudi. Mana dalilnya? Yang saya mintakan itu. Saya akan cari ayatnya, sabar ya. Saya akan cari. Baik, berarti harus perlu. Nih. Kita buka di Keluaran. Keluaran. Keluaran berapa? Keluaran 16. Keluaran 16.
Terus ayat berapa? 25. Ayat 25. 25 apa 23 ini ya. Ya 23. 23 25. Ya. Ya, situ kan dikatakan lalu berkatalah Bentar. Musa. Teman-teman ambil poin saya, teman-teman ya. Kita akan membuktikan apa yang dikatakan Rasulullah bahwa mereka adalah pengarang kitab mereka sendiri ya. Nah, itu 216 nomor apa berapa? ujung-ujungnya pasti dikatakan itu. Saya banyak ketemu kayak gitu dari apologet Ya memang Islam, faktanya, memang mengatakan begitu. Kita pasti lagi membuktikan. ketika Iya tidak kita lagi bisa membuktikan. membahas dengan Iya kita Alkitab lagi membuktikan. Ini kita lagi membuktikan bro. Keluaran dibilang 16 Alkitab nomor berapa? palsu. Dibilang Keluaran Alkitab 16 palsu. nomor berapa? Aduh, saya nggak bilang palsu, 23. saya bilang dirubah-rubah 23. Baik, Teman-teman baik. baca ya, baik-baik dengarkan baik-baik teman-teman ya, ayat 23. Teman-teman perhatikan. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Di mana di sini dilarang bekerja. Bahkan di sini diperintahkan kalau mau bakar roti, bakarlah roti yang mau kalian bakar, dan bahkan mau masak, masak aja. Kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Ya, di mana kan saya tanya? Di manakah hari Sabat menurut Tuhan Bani Israel itu seperti yang dijalankan Yahudi di zaman Yesus? Itu kenapa Yeshua itu datang untuk meluruskan, karena orang Yahudi ini tegar tengkuk menyelewengkan ajaran Musa. Makanya kita dikatakan kembali tadi. menggenapi. Ya, Sementara Rasul Anda Paulus itu bukan kalau sudah genap di zaman Yesus berarti sudah cukup belum? Saya tanya sama Anda. Kalau di zaman Yesus sudah genap, sudah sempurna belum hukum Taurat ketika Yesus datang? Belum sempurna. Ini sempurna ketika Berarti- kita menyelesaikan. Ya, waktu Yesus sudah ke surga, hukum Taurat sudah sempurna belum? Yesus naik ke surga. Sudah sempurna. Iya, karena kan dia telah selesai. Kenapa Paulus yang harus membatalkan hukum Taurat kalau memang pengajaran Yesus sudah sempurna? Baik. Kenapa Paulus mengatakan itu? Karena itu tadi di hari Sabat itu yang dia mengatakan, aku ada sebelum terjadi pengenapan itu, Yesus pernah melakukan itu. Makanya kenapa Apa Paulus sih? mengatakan? Ngerti nggak sih pernyataan saya? Iya, ngerti, Ketika ngerti, Anda Pak. sudah mengatakan Yesus berkata, Iya. aku datang tidak meniadakan hukum Taurat, tapi datang iya. menggenapinya. Diksi menggenapi dengan membatalkan itu sama atau tidak? Baik. Memang dari dua itu tidak sama ya. Beda kan Nah, menggenapi dengan membatalkan. kalau Paulus itu menggenapi atau membatalkan? Paulus mengatakan menurut- membatalkan, Nah, kalau Yesus membatalkan atau menggenapi? Yesus menggenapi. Antara Paulus dengan Yesus sama nggak? Makanya saya membuktikan kenapa Paulus sampai mengatakan Antara Paulus, saya nggak membatalkan. tanya kenapa Paulus berkata begitu. Yang saya Nah, tanya, itu diksi Paulus dengan diksi membuktikan, Yesus sama nggak? membuktikan. Memang nggak sama. Yang saya nggak sama, ya sudah. Berarti sudah terbukti Itu bahwa Anda berani, Anda nggak berani saya membuktikan, takut kan? membuktikan apa? Buktikan apa? Saya akan buktikan perkataan Buktikan Paulus apa? mengenai dia kenapa dia harus mengatakan membatalkan. Karena Kapan ada buktinya. saya bertanya nggak kenapa Paulus Iya, ngatain begitu? buktinya Oh, itu. Paulus berkata begitu karena pribadi sendiri nggak ada urusannya dengan kita. Silakan Yang saya nanti saya tanya jelaskan. ada, Pak, Anda Kamu ngerti minta nggak apa diskusi? saya jelaskan? Silakan, Saya kamu nggak dulu. takut. Saya dengar. Ya, Saya makanya diskusi saya di dengar. sini mempertanyakan apa yang ingin Iya. saya tanyakan, bukan mendengarkan Makanya apa jangan yang sampai- tidak iya, saya saya dengar tanyakan. dulu kamu ngomong. Apa pedulinya bagi saya alasan Paulus membatalkan hukum Taurat? Nggak ada urusan. Kenapa nggak penting? Yang terpenting terbukti bahwa Paulus dengan Yesus berbeda, clear. Bukti bahwa Anda sudah blunder. Nah itu, Nah, ini yang saya mau buktikan. Karena Apa? nanti dulu saya dengar, saya jelaskan. Tadi Anda ngomong, saya dengar. Saya akan buktikan sekarang. Ya kan? Kenapa Paulus sampai mengatakan membatalkan? Nggak ada Yesus urusan belum dengan disalibkan. Yesus belum disalibkan. Itu. Kapan? Kan, Kapan Yesus belum disalibkan? nah, ini kan di waktu dia memetik gandum itu kan belum tergenapi, belum disalibkan. Sedangkan Yesus menggenapi. Anda baca dulu ayatnya itu, Efesus pasal 2 nomor 15. Sebab matinya Yesus telah batal hukum Taurat. Itu kan berkata setelah Nah. Yesus mati. Gimana Iya, ini orang ini? membatalkan. Justru di situ mengatakan kematian Yesus. Apa ini, Bos? Dia bilang dia akan jangan- datang menggenapi kan, makanya dia katakan sudah sebelum Yesus semuanya- berkata, aku datang tidak meniadakan hukum Taurat. Aku Iya. datang menggenapi hukum Taurat. Nah, Jadi makanya si saya- Yesus ini makanya tidak saya baca pernah dulu membatalkan ayat hukum ini. Taurat. Saya Si buktikan pakai Paulus dalil. malah membatalkan. Apa Saya penjelasan buktikan Anda pakai- ini? saya Ini buktikan pakai dalil. ngomong Saya buktikan pakai dalil. Saya buktikan Iya, pakai dalil. Jelas apa ini hebat. takut. Nah, Yaudah deh, saya makanya- takut dengar Anda deh. makanya- Yaudah, iya, yaudah, saya yaudah saya buktikan akui pakai deh. Saya takut Pak, saya takut Pak. Saya takut mendengarkan buktikan Anda. pakai dalil. Saya takut minum bodrek Pak. Nih banyak banget obat yang saya minum Pak. Pak, Inilah mereka saya kita- takut. kita bisa Saya membuktikan. takut mendengarkan penjelasan Anda karena saya harus makan bodrek. Saya takut. Itu. Ya, jadi saya takut. Ya udah saya takut. Apa? Ya. Yang penting itu udah membuktikan. Membuktikan apa? Ini ada dalilnya, bukan enggak? Ya membuktikan apa?
perkataan Paulus membatalkan karena apa? Yesus Kenapa? mengatakan bahwa dialah hari Sabat itu, padahal belum waktunya. Terus? Nah, Terus di situ, apa kaitannya dengan pembatalan hukum Taurat? Kaitannya itu nggak Kaitannya? bertentangan. Nggak Apa bertentangan kaitannya? dengan Yesus bilang dia mengenapi. Iya, dengan kaitannya apa? membatalkan. Karena Paulus membatalkan hukum Taurat. Paulus mengutipnya di ayat ini. Di mana Yang Yesus dikutip di situ? mengatakan. Bukan yang Di mengutip, mana? maksudnya Di mana? dia melihat apa tentang karya sih, Pak? Yesus sebelum dia jadi apa sebelum dia ini apa namanya tuh disalibkan. Udah ya, Pak. Makanya dia Udah mengatakan ya. bahwa akulah Udah, Pak. Ya, Bapak Sabat menang, itu. Bapak. Tepuk tangan Itu Nandar. membatalkan Bapak ini nggak? menang. Kita kalah Nandar. Bapak ini menang ya. Kita buktikan itu. Enggak, Bapak hebat. Bapak terbukti. Ya, Tuhan Bapak terbukti jadi orang. Udah, tepuk tangan. Tuhan Bapak terbukti jadi orang. Udah. Yang penting saya udah buktikan. Keren. Makasih ya atas pembuktiannya. Ya, makasih. Tuhan Mohon Bapak maaf kalau ada terbukti jadi kata-kata orang. menyinggung Sama-sama Anda. ya. Sama-sama. Saya juga minta maaf. Ya, saya pamit juga. Sehat-sehat Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sehat selalu. Semangat Pak pembuktian ya. Saya kalah teman-teman ya, Bapak itu menang ya. Saya kalah teman-teman. Aku kalah. Jujur aku kalah. Nggak sanggup. Aku kalah. Aku tak sanggup. Aku kalah ya. Aku kalah ya teman-teman ya. Kalian jangan kecewa lah, aku kalah. Aku kalah kalau lawan kayak Bapak tadi, serius. Aku nggak sanggup. Ya, janganlah. Aku kalah banget. Aku kalah lawan orang tadi. Nandar kurang ajar. Nandar kurang ajar nih. Aku kalah, Nandar. Kau jangan ketawakan aku, Kak. Jangan kau ketawakan aku, Nandar. Saya kalah menghadapi Bapak tadi. Saya akui. Maafkan telah mengecewakan seluruh alam semesta ini. Saya akui saya tidak sanggup menghadapi Bapak tadi yang dengan serangan-serangan argumennya yang membuat saya terkewer-kewer ya. Di awal dia katakan tidak mungkin pohon buruk berbuah baik. Ternyata akhirnya pohon buruk berbuah baik. Saya kalah lagi. Kemudian Yesus tidak membatalkan tapi menggenapi, tapi kemudian membatalkan. Saya lagi-lagi kalah, ditonjok berulang, saya tersakiti. Ya, ini ada suara musik, tolong Mbak Dian ya, di mute dulu Mbak Dian. Mbak Dian kalau dengar lagu India jangan naik ke atas dulu ya. Saya kalah teman-teman. Saya sedih, saya nyungsep. Saya ini sedih. Ya, halo Pak Dian Kapuas, silakan. Agamanya apa dan tujuannya ke sini mau ngapain? Halo. 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 Tadi ada statement yang lucu dari Kristen, guys. Ya, halo Sumuang Parulian. Tadi ada statement lucu dari Kristen. Nanti aku jadikan VT kecil ya teman-teman ya. Ada lucu banget teman-teman statementnya. Dia bilang Yesus baru jadi Tuhan ketika setelah mati, kata Bapak tadi ya. Itu keren banget loh Bapak tadi. Halo Bu. Ya, halo. Ya, selamat sore. Iya. Ini mengenai siapa Tuhan palsu ya, Bu? Iya, boleh itu temanya. Oh, itu temanya ya, Bu. Dari mana konteks yang Ibu dapatkan bahwa Tuhan palsu? Maksudnya itu Tuhan palsu ini dari mana, agama apa yang dimaksud ini? Karena nggak ada dibilang di sini. Tuhan asli itu Tuhan, Pak. Kalau Tuhan itu berupa makhluk, maka itu Tuhan palsu. Karena Tuhannya Bani Israel itu bukan makhluk, bukan orang, bukan manusia. Tuhannya Nabi Ibrahim bukan orang, bukan manusia. Tuhannya Musa juga bukan orang, bukan manusia. Ntar ya. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang menuhankan orang, maka itu Tuhan palsu menurut hukum Perjanjian Lama dan menurut agama Islam. Begitu. Sejak Perjanjian Lama, Bu. Iya, di Perjanjian Lama dikatakan Allah bukan manusia. Jadi kalau ada orang yang menuhankan manusia, itu Tuhan palsu. Di mana dikatakan, Bu? Di Perjanjian Lama mana, Bu? Oh, iya udah saya kasih nih. Di dalam kitab Bilangan 23 nomor 19. Bilangan 23 Nomor 19. nomor 19 ya, Bu ya. Oke.
Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tapi kalau kita lihat di dalam perikopnya, Bu, ini tentang Bileam memberkati Israel ya, Bu ya. Apapun perikopnya di situ kan dikatakan Allah bukan manusia. Mau perikopnya Bileam ke apa ke, yang jelas di situ Tuhan mengatakan bahwa dia bukan manusia. Maka dari dasar itulah saya mengatakan kalau ada yang menuhankan manusia, maka itu Tuhan palsu. Silakan ditanggapi. Tuhan Anda orang atau Tuhan? Tuhan menjadi inkarnasi, menjadi manusia. Siapa yang Kalau mengajarkan pertama kali Tuhan berinkarnasi jadi manusia? itu sejak di dalam perjanjian lama, di dalam Tunjukkan di dalam perjanjian lama ada Tuhan inkarnasi jadi manusia. Oke, saya tunjukkan. Sejak kejadian di dalam manusia jatuh di dalam dosa, di dalam kitab apa ya, Bu ya? Kejadian 3. Tunjukkan kepada saya di dalam perjanjian lama Tuhan itu orang. Oke, kejadian 3, Bu. Ayat 14, Kan Bu. dong, dibacakan, silakan. Sejak itu, Bu, Tuhan itu menggantikan daripada Habel, Bu. Tahu Ibu kan? Minta ayatnya di mana Tuhan perjanjian lama itu pernah jadi orang, Pak. Tunggu, Ya saya baca ya, Bu ya. ampun. Saya baca, maaf ya, Bu ya. Ini, Bu ya. Kejadian 3 ayat 21. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang dan manusia itu untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Gitu, Bu. Nah, di mana di situ dikatakan Tuhannya orang Bani Israel itu orang? Berarti bukan roh Tuhannya Bani Israel itu orang berarti. Dia itu sudah dikatakan sejak di apa, Bu? Di kitab. Yang saya kitab-kitab tanya lain, Bu. Tuhannya Bani Israel yang roh itu ternyata orang selama ini. Maksudnya roh, maksudnya, Bu, itu kan Roh Allah bangsa Israel. melayang-layang di atas air. Itu Tuhannya Bani Israel bukan? Bu, kasih dulu kesempatan, Bu, sama saya. Silakan. Waktu Musa di padang gurun, itu di situ Allah memunculkan berapa kali waktu dia datang ke dalam berupa tiang awan api. Itu yang pertama. Yang Kedua, saya tanya di mana Tuhan Bani Israel jadi orang? itu kan setelah Yesus dikatakan disalibkan, itu kan dibuat di situ. Yang Inilah saya raja tanya orang yang di itu. mana dikatakan Tuhan Israel itu pernah jadi orang? Itu loh Bang, dari tadi udah berkali-kali pertanyaannya diulang-ulang terus. Bu, tahu Ibu Thomas, Bu? Yang saya tanya di mana Tuhannya Bani Israel itu pernah bilang dia jadi orang dan bahkan menyamar jadi orang? Itu Bang, pertanyaannya ngerti nggak Bang? Pertanyaannya Bang, kalau nggak ngerti pertanyaannya nggak apa-apa Bang, nanya aja ya. Nggak usah nanya. Saya nggak mau nanya lagi. Terakhir kali ini pertanyaan nih. Saya. Udah, kalau udah, makanya bertanya. Makanya saya bilang, kalian kalau Kristen mending nanya aja, karena kalau semakin kalian ditanya, semakin pusing, makin rusak peradaban. Ya, lebih baik kalian bertanya saja. Udah nanya aja, Bro. Nggak usah menjelaskan apa-apa, Bro. Pusing kepala kalian nanti. Kami yang pusing, kalian nggak pusing. Kalian sembarangan ngomong boleh, kami yang pusing nanti. Kami minum bodrek nanti. Saya kan tanya aja, Bro. Tunggu dulu, saya lihat ya, Bu ya. Ya, nanya aja ya. Yang Kristen nggak usah Ada ini nih, nanya kabur saja. dulu. Ya, Kabur. nanya aja. Serius, aku nanya aja kalian. Nanya aja. Kabur. Aku pusing kalau kalian yang menjelaskan tahap-tahap aja. Pusing kepala Bunda Gembalamu, Nak. Jangan kalian bikin pusing kepala Bunda Gembala. Bunda Gembala udah tua, udah asam urat, encok pegelinu. Masa disakiti lagi dengan menjelaskan sesuatu yang bikin kepala Bunda pusing? Jangan. Nggak kasihan sama Bunda, Nak. Kasihanilah Bunda ini. Ya. Ya, on cam, Halo, ya. iya. Ini tadi aku kalah sama ini nih. Tolong dong dibantu. Cia. On cam. Tadi on cam sama saya. Aku kalah tadi sama kamu. Tolong sekarang on cam. Kalahkan guru saya.
Coba Bang Kem. Kalau udah lu kalau kita kayak gini-gini mana bisa menang lawan orang kayak gini. Gak gua tadi Apa kalah. yang pakai kalah-kalah? Nggak ada pakai kalah-kalah Bang Bang. Iya ya, aku kalah nih sama guru saya aja. Silakan. Uni. Nggak ada istilah kalah-kalah. Ya, iya Pak Iya, silakan Pak Iya. Ntar ya, karena saya sambil jualan ini. Silakan Pak. Pak, kalau 2000 ditambah 2000 jadi berapa, Pak? 4.000. 4000. Kalau Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus ada berapa Tuhan itu? Gimana? Tuhan Allah, terus ada Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus, ada berapa itu Tuhan? Sebentar ya. Nanti saya sambil sebentar. 334. Jadi kenapa Allah murka kepada mereka, teman-teman? Kognitif mereka itu tidak bermasalah, tapi mereka itu menolak. Ya, ilmu pengetahuan mereka tuh tahu sebenarnya, tapi mereka menolak. 334. Sabar dulu ya. Itu ya teman-teman. Uang 1000 tambah 1000 tambah 1000 mereka kan tahu kalau itu 3000. Tapi ketika ditanya Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Kudus ada berapa Tuhan, mereka kan bilang itu satu. Ya seperti itu. Itu bukti. Saya sudah membuktikan kepada kalian, Mbak. Dari tadi mereka tidak butuh ilmu pengetahuan. Ada Theo, ada siapa tadi tuh? Ya, Oke, Kak Rifa. silakan, Bro. Kalau di umur lah dulu ya, saya umur 30 apa ya? 32 tahun. Kalau Kak Rifa itu umur berapa? Umur saya sebelum Abraham ada, saya sudah ada, Pak. Silakan, Pak. Abang Nathan berapa umurnya Bang Nathan? 30 95. Berarti aku lebih tua 2 tahun lagi lah ya. Ya ya. Uni Ripa 28. 38. Oh, masih adik saya gitu lah ya. 38. 38. Oh, 38. Berarti kakak saya lah. Silakan, Bro. Oh, ke adik saya lah. Saya 42. Adik saya lah itu. Iya, kan? iya, boleh. Ya, monggo, Bro. Nggak usah kita ini adik-adikan, abang-abangan ya. Udah, silakan. Bentar, dulu. Mau Ada lagi bertanya atau pertanyaan. mau menjelaskan? 109 itu. Ntar ya. ya, Pak. Bang, nanti aja dulu ya, Bang Dia ya. Ya. Nanti aja dulu, fokus aja dulu jualan. Naikin yang lain aja dulu, Nandar. Naikin yang lain aja dulu, Nandar. Biar berjualan dulu dia. Kalau gitu ribut kita. Uni kan moderator toh. Oh iya. Gue mau olahraga tadi sebenarnya. Ya, halo. Jualan masalahnya. Ya, nanti aja, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Imron, ada yang mau disampaikan, Pak? Kenapa Kak? Ada yang mau disampaikan? Ya udah. Di bawah dulu ya. Siap Kak, Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah jualan, Pak, monggo Pak, langsung Pak. Mau bertanya atau mau menjelaskan? Soalnya saya juga harus ada kegiatan ini. Gue juga ada kerjaan bentar lagi, Nandar. Pak, gimana? Udah ready? Silakan dibuka mic-nya. Memaparkan tentang nama Yesus ya. Kami diperintahkan di Yohanes 16 ayat 23 dan 24 supaya berdoa kepada Tuhan dalam nama Yesus. Ada perintahnya. Jadi karena itu perantara bagi kami gitu ya. Ayat 23 24 saya baca ya. Tetapi dia menyuruh kami berdoa kepada Tuhan itu bukan kepada nama Allah ya, tetapi dalam nama Yesus. Gitu ya. Saya baca Yohanes 16 ayat 23 sampai 24. Kalau bisa Uni Rifa juga membacanya. Pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa atau kepada Tuhan akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Jadi bukan nama yang lain, nama Yesus ya. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
mintalah kamu akan mendapat, kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia menyarankan kami menyembah Tuhan bukan nama yang lain, hanya dengan nama Yesus saja. Itu kuncinya. Maksud berdoa dalam nama Yesus itu maksudnya Ya, apa? Dia menyarankan Maksudnya apa? kami, memesan kepada kami supaya berdoa, meminta sesuatu doa kepada Bapa, yaitu kepada Tuhan dengan namanya, bukan Maksudnya nama gimana? lain. Menggunakan Dan nama akan itu maksudnya juga bentar, Pak. mendapatkan- Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, Pak. Penjelasannya yang detail lah. Berdoa dalam nama Yesus ini berdoa kepada Bapa atau meminta kepada Yesus? Saya nggak ngerti. Coba Ya, jelasin. dia meminta kepada Bapa hanya melalui namanya. Maksudnya transit gitu. Minta dulu Ya, kepada Yesus baru ya, kepada Bapa dibaca gitu. baik-baik dulu. Maka Makanya. disuruh mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Jadi dia menyuruh kami itu berdoa, meminta atau sekaligus memohon kepada Bapa dalam namanya, bukan dengan nama Berarti lain. memintanya kepada siapa? Iya, kepada Bapa, kepada Tuhan. Kepada Bapa. Ya, tapi Nah, di situ tidak lewat nama yang lain. Yang saya tanya, memintanya kepada siapa? Oke, tunggu dulu sebentar ya. Yang kita tanya itu memintanya kepada siapa gitu. Kalau kami juga umat Islam, kami juga menggunakan Nabi Muhammad kok untuk berdoa. Makanya kami ada salawat. Seperti itu, bukan berarti kami berdoanya kepada Nabi Muhammad. Yang saya tanya, kalian Kristen atas pengajaran Yesus memintanya kepada siapa? Itu yang dijawab. Kayaknya nggak usah lama-lama ya guys, udah cukup, udah tahu ya gimana ya. Nandar, habis ini gue mau apa Nandar? 77.500. Kenapa saat saya mau ini ya ramai pula orang. Sabar sebentar dulu ya. Bapak santai aja bro. Ya apa botol 4.000 sekarang Pak ya. jauh turunnya guys. Ya, ya. Bu. Oke, silakan bro. Atau nanti aja deh bro, kalau udah lagi santai ya bro ya. Saya juga harus ada keperluan nih. Bu, kalau ada teman yang lain atau gimana? Karena saya jualan, mohon maaf. Udah. Ya nggak apa-apa. Sukses ya. Oke, yang lain aja ya teman-teman ya. Jadi tadi dari mulai Theo sampai ke beberapa orang Kristen, yang terjadi itu adalah berulang. Yang bisa kalian ambil ilmunya, wahai saudaraku Islam, ketidakkonsistenan mereka dan ketidakjujuran mereka itu menjadi asbab mereka menjadi kafir kepada Allah. Mereka sudah tahu kebenaran itu. Tadi dia sudah tahu kebenaran itu, tapi dia tolak. Itu bukti kalau mereka adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah karena pilihan mereka. Ya, karena memang pilihan mereka. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.